Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Dia, memuliakan Dia. Mari beri salam kanan kiri kita, salam kasih, salam damai ya. Tuhan memberkati, salam damai. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu bangkit, berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas kita. Dan salah satu karya Roh Kudus adalah kita dimampukan untuk merasakan kasih-Nya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sama-sama berdiri. Kita akan rasakan kasih Tuhan yang sudah di tengah-tengah kita. Kasih itu sudah turun dari surga dan memenuhi tempat ini. Mari kita rasakan kasih-Nya. Kita nikmati kasih kemurahan Tuhan. Amin, amin. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Amin, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita rasakan kasih-Nya di tengah-tengah kita. Amin, amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari Tuhan curahkan kuasa-Mu. Curah. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah
tempat ini. Amin. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Bersama-sama tinggikan Dia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di hati kami. Haleluya. Curah. Amin Tuhan. Haleluya. 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 Mujizat terjadi di hati kami. Mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, izinkan kami Tuhan merasakan, menyatakan mujizat-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bukan mendengar kata orang, tetapi kami mengalami mujizat demi mujizat Tuhan dari Engkau sendiri di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perbaharui kami selalu Tuhan. Tolong kami, topang kami ya Roh Kudus. Biarlah karya Roh Kudus itu nyata di dalam hidup kami. Sehingga benar-benar Tuhan, kemuliaan-Mu, curahan kuasa-Mu, mujizat itu boleh kami rasakan setiap hari. Terima kasih, haleluya. Syukur Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kuasa-Mu, Engkau mengubahkan hidup kami menjadi yang baru. Hidup kami bukan hidup kami yang lama, tapi hidup kami adalah Kristus di dalam kami. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih karena Engkau sudah memberikan curahan sukacita. Roh Kudus sudah memberikan sukacita atas hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari kita terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga. Amin. Amin. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Kan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, semangat takkan hilang kekuatanku. Haleluya, amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, amin. Haleluya, kau ada dalam hatiku, kan patah semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, amin. Sukacita surga nyata penuh, amin. Sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi, amin. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Roh Kudus, Dia memberikan sukacita buat kita, tapi Dia juga memberikan kekuatan. Dia mengingatkan bahwa kekuatan itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Amin. Haleluya. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh, amin, Engkau bersamaku. Keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku dan keselamatanku, Tuhan tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rembah pikirku, berlaksa di sisi kanan, Kau janjimu Engkau bersamaku. Amin. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Amin. Sumber
Bapak Ibu, mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Salah satu ciri Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan jika tidak dihampiri dengan kekudusan, maka kita tidak pernah bisa bertemu dengan Allah kita. Dan salah satu karya Roh Kudus adalah membuat kita, mendampingi kita untuk bisa hidup kudus Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menyembah Dia di dalam kekudusan. Kekudusan-Mu Bapa. Mari kita sembah Dia, persiapkan hati kita. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Amin. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya, amin Tuhan, selain memuji dan menyembah. Glory, glory, haleluya. Glory. Kudus selamanya. Oh, glory, nyanyi Hosana Sang Raja, haleluya. Mari Bapak Ibu, saya ajak bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Kekudusan-Mu Bapa, haleluya Yesus. Pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terbang. Amin, amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Oh, glory Yesus. Glory, haleluya Yesus.
kekuatan dan kemampuan. Justru pada saat engkau sedang tidak berdaya, saat engkau lemah, saat engkau sedang berputus asa, Dia selalu hadir di dalam hidupmu. Kami mengucap syukur siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berkenan untuk melawat setiap kami. Kami buka hati kami, berfirmanlah, urapi dan perkenan hamba-Mu, pakai hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan berkaitan tentang mengikuti dinamika Roh Kudus. Saya berdoa dalam beberapa saat ini kita akan benar-benar menikmati, saudaraku, akan dinamika yang Roh Kudus sedang kerjakan, tidak hanya berhenti pada masa zaman para rasul, tetapi pada zaman gereja Tuhan, pada saat hari-hari ini pun dinamika itu masih kita rasakan bersama-sama. Seorang bernama Wildan Zulkarnain, dia mengatakan dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Saudara, kalau kita kaitkan berkaitan dengan dinamika Roh Kudus, Dia tidak pernah berhenti. Dia selalu bergerak dan bergerak dan bergerak. Ada kekuatan yang dari Roh Kudus yang sedang dilimpahkan di dalam kehidupan gerejanya. Gerejanya bukan gedungnya, tetapi setiap orang-orang yang percaya. Itu sebabnya, saudaraku, Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-4 sampai yang ke-10 Alkitab berkata, Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, mereka menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman, dan dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudaraku, dari konteks yang kita baca tadi, sekali lagi kita masih melihat ada dinamika yang Roh Kudus sedang kerjakan di Yerusalem. Apa yang terjadi ketika Roh Kudus, saudara-saudaraku, bekerja dalam kehidupan jemaat yang ada di Yerusalem? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam konteks ini, mereka memiliki ketundukan diri terhadap pemimpin rohani. Saudara lihat di dalam ayat yang keempat dan yang kelima. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, mereka menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Menuruti siapa? Menuruti para rasul, ya, menuruti para penatua yang notabene mereka adalah seorang leader, seorang pemimpin. Demikian jemaat itu diteguhkan dalam iman dan dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Di balik dinamika yang Roh Kudus sedang kerjakan hari-hari ini, kita belajar dari jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka memiliki ketundukan diri terhadap pemimpin rohani. Ayat 4 yang 5. Saudaraku, dampak dari pelayanan pemimpin rohani yang hidup mengikuti dinamika Roh Kudus paling tidak ada dua. Ya.
Saudaraku, dampak dari pelayanan para pemimpin rohani yang hidup mengikuti dinamika Roh Kudus. Seperti apa yang dilakukan oleh para rasul, oleh para penatua. Mereka terus hidup di dalam dinamika Roh Kudus. Ya, saudara-saudaraku, yang pertama, apa dampaknya? Ketika pemimpin rohani itu, dia mengikuti dinamika Roh Kudus. Yang pertama, jemaat itu diteguhkan di dalam iman. Ya, bukan dilemahkan imannya. Ini yang pertama, saudaraku. Ya, memiliki ketundukan diri terhadap pemimpin rohani. Apa yang terjadi ketika para rasul, ketika para penatua, mereka terus hidup mengikuti dinamika Roh Kudus. Ternyata, saudaraku, jemaat itu makin diteguhkan dalam iman. Ya, jemaat itu makin diteguhkan di dalam iman. Di Yerusalem, ketika pasca Pentakosta, tantangan gereja Tuhan tidak makin surut, tetapi makin besar, makin besar. Ya, karena melihat ada orang-orang yang disembuhkan, ada orang-orang yang bertobat, ada orang-orang yang berbalik dari penyembahan berhala kepada Tuhan yang benar. Jadi perubahan-perubahan ini ternyata mereka lihat di mana-mana. Dari kota ke kota, saudaraku, para rasul, para penatua memberikan sebuah keputusan-keputusan yang membangun kehidupan jemaat yang ada di Yerusalem. Dalam ayat yang kelima, mereka diteguhkan di dalam iman. Jemaat diteguhkan imannya, bukan dilemahkan imannya. Saudara bisa nangkap ini? Ya. Pemimpin yang hidup di dalam dinamika Roh Kudus, pelayanannya pasti akan berdampak sama seperti para rasul dan para penatua itu. Ada jemaat-jemaat sedang mengalami tekanan, ada jemaat-jemaat sedang mengalami tantangan, ada jemaat-jemaat yang sedang mengalami kesulitan, ada jemaat-jemaat yang sedang mengalami himpitan pada saat itu. Justru mereka diteguhkan, dikuatkan imannya, dikuatkan hatinya, dibangkitkan pengharapannya kembali. Ketakutan yang mereka alami itu luar biasa loh, saudara. Tapi justru lewat kehidupan para pemimpin yang hidup di dalam dinamika Roh Kudus, mereka makin diteguhkan, iman mereka bertumbuh, justru di dalam penganiayaan. Bukankah Alkitab berkata, iman tumbuh dari pembacaan firman dan di dalam aniaya. Jangan salah ngerti. Ketika jemaat sedang menghadapi aniaya, menghadapi beban berat, menghadapi sebuah pergumulan yang sangat luar biasa, di situ juga ada kesempatan engkau mengalami pertumbuhan rohanimu. Saudara, saya berdoa supaya dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita di tempat ini, satu persatu, dari yang tua, yang muda, sampai anak-anak, iman mereka diteguhkan, ya tidak dilemahkan, ya diteguhkan, dikuatkan. Saudara, karena ini punya dampak. Dalam ayat yang kelima, sementara jemaat itu diteguhkan imannya, apa yang terjadi, saudara? Terjadi pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Alkitab berkata, dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Ada pertumbuhan secara kualitas, ada pertumbuhan secara kuantitas. Ketika kita memiliki ketundukan terhadap pemimpin rohani kita yang hidup di dalam dinamika Roh Kudus, ya, secara otomatis jemaat yang tadi satu persatu hidupnya diteguhkan, iman mereka dikuatkan, yang lemah tiba-tiba berbalik mengalami perubahan yang begitu sangat drastis.
Ada pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan yang tidak pernah mereka bisa, saudara-saudaraku, simpan untuk mereka ceritakan, saksikan kepada orang lain. Gak heran ada orang-orang yang merasa lewat kesaksian hidup saudara, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, mereka memperoleh semangat yang baru lagi ketika melihat Kristus hidup di dalam saudara. Penting sekali seorang leader hidup di dalam dinamika Roh Kudus, karena akan punya dampak bagi jemaatnya. Saudara, percayalah, ketika iman jemaat itu diteguhkan, akan ada, saudara, jiwa-jiwa yang boleh ditambahkan dalam setiap pertemuan ibadah. Sama seperti jemaat yang ada di Yerusalem. Sementara mereka diteguhkan imannya, ada orang-orang yang bertobat, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang dipulihkan, ada orang-orang yang dipulihkan, ada orang-orang yang diselamatkan, ada orang-orang yang mengalami kelepasan, ada orang-orang yang mengalami mujizat kesembuhan. Tak heran, dari hari ke hari, jumlah mereka makin bertambah. Terjadi pertumbuhan jemaat yang sangat dahsyat. Tidak hanya sekedar memenuhi gedung gereja, tapi orang-orang yang ada di dalamnya, jemaat-jemaat yang ada di dalamnya, imannya dari hari ke hari makin teguh, makin teguh, makin teguh. Sehingga ketika menghadapi tantangan zaman, mereka tidak keder, saudara. Mereka tidak kelimpungan, tidak sedang kehilangan arah. Mereka bisa tetap survive. Mereka tetap bisa bersemangat menghadapi tantangan yang berat sekalipun. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat dalam konteks yang kita baca tadi. Di samping memiliki ketundukan diri terhadap pemimpin yang hidup, yang mengikuti dinamika Roh Kudus, saudara, ternyata mereka juga memiliki ketundukan diri terhadap pimpinan Roh Kudus. Yang memiliki ketundukan diri tidak hanya jemaat yang ada di Yerusalem terhadap para rasul, para penatua, tetapi Alkitab mencatat para rasul dan penatua sekalipun, dia juga memiliki ketundukan diri terhadap pimpinan Roh Kudus. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7, Alkitab berkata di situ, saudara-saudara, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setibanya di Misia mereka mencoba masuk daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ada dua kalimat penting di situ. Kenapa para rasul memiliki ketundukan diri terhadap pimpinan Roh Kudus? Dua kalimat penting di situ. Yang pertama adalah Yesus tidak mengizinkan, saudara-saudara, Roh Kudus mencegah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ini dua kalimat yang sangat mendasar, yang tiba-tiba para rasul ini alami ketika dia akan memberitakan Injil di Asia. Saudara-saudara, tiba-tiba Roh Kudus mencegah mereka. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Artinya apa? Para rasul, mereka memiliki ketundukan diri terhadap pimpinan Roh Kudus. Tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Roh Kudus. Memiliki ketundukan diri, ini penting sekali. Ya, tadi yang pertama, jemaat memiliki ketundukan diri terhadap pemimpin rohani yang mengikuti dinamika Roh Kudus. Sekarang pemimpinnya juga harus tunduk juga terhadap pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus mencegah mereka. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dua hal ini menjadi pergumulan yang berat.
bagi para rasul pada saat itu. Ya, ketika dia berdoa, dia bertanya sama Roh Kudus, sama Tuhan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah itu hal yang baik? Para rasul punya hati misi. Tetapi kita belajar dari sini. Ya. Hati misi sekalipun kadang Yesus atau Roh Kudus ya bisa mencegah kita atau tidak mengizinkan kita. Ketika Roh Kudus mencegah dan tidak mengizinkan, berarti ada sesuatu dong. Di sini para rasul, dia tunduk. Dia tidak sedang melawan. Apa yang Roh Kudus sedang pesankan dalam hidup mereka, sedang taruh dalam hati mereka, sedang taruh dalam pikiran mereka. Pasti akan terngiang-ngiang dalam pikiran mereka, benak mereka, hati mereka. Akan terjadi detak jantung yang begitu luar biasa. Tiba-tiba ketika Roh Kudus mencegah mereka dan tidak mengizinkan mereka. Saudara, Galatia pasal 5 ayat 16, 17, 25 Alkitab berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita belajar dari kehidupan para rasul yang mengikuti dinamika Roh Kudus. Ketundukan diri ini ternyata penting. Saudara, hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bisa-bisa ketika Roh Kudus mencegah mereka, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Mungkin itu merupakan bagian dari keinginan daging para rasul. Ya, bukan berarti keinginan yang mereka lakukan itu enggak bagus, baik. Tetapi pertanyaannya, kenapa Roh Kudus mencegah mereka? Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tentu ada sesuatu dong. Ini berkaitan tentang timing, berkaitan tentang waktu yang tepat. Kapan mereka sedang bergerak? Kapan mereka bisa mengikuti dinamika Roh Kudus? Ada saatnya mereka berdiam diri. Ada saatnya mereka bergerak bersama dengan Roh Kudus. Ketundukan diri ini sangat penting sekali. Saudara, karena tadi kalau mereka hidup di dalam roh, mereka tidak menuruti keinginan daging. Kalau mereka hidup oleh roh, pasti mereka hidup juga dipimpin oleh roh. Hari-hari ini kita sangat perlu untuk dipimpin oleh roh. Hari-hari ini kita sangat perlu untuk hidup di dalam roh. Kalau setiap langkah hidup kita dipimpin oleh roh, berarti kita sedang mengikuti keinginan roh. Keinginan Roh Kudus, kerinduan Roh Kudus atas hidup kita. Dan kita sedang menghadang keinginan daging kita yang seringkali merusak keinginan roh. Saudara bisa nangkap hari ini. Jadi yuk kita belajar dari sini yuk. Tidak hanya dalam lingkup pelayanan kita, ministry kita, tapi dalam seluruh aspek hidup kita. Ada banyak pilihan dalam hidup ini. Tapi yuk kita belajar, diingatkan dari kisah ini untuk saudara-saudara memiliki ketundukan diri terhadap pimpinan Roh Kudus. Kemarin sempat disaksikan kan di doa raya ya. Ada seorang ibu yang mungkin mau PDF kalau nggak salah.
Ya, tapi di tengah-tengah jalan tiba-tiba ada sesuatu yang diingatkan, ada sesuatu yang tertinggal, mereka balik. Kadang ada di antara kita, wes engkau ae lah, dijupuk engkau ae, kan gitu ya. Tapi ibu ini dia memutuskan untuk balik ke rumah. Apa yang terjadi? Ternyata ya masak, enggak tahu masak air atau masak sayur, ya itu belum dimatikan kompornya. Bayangkan kalau ikut PDF berapa lama? Bisa 2 jam, bisa 2 jam setengah. Apa yang terjadi bisa bayangkan. Begitu masuk rumah, wih bau apa ini? Pentingnya hidup di dalam pimpinan roh itu seperti itu, saudaraku. Ya, kadang hal yang sepele, tapi ketika memang Tuhan pimpin saudara, kenapa enggak kita belajar tunduk? Termasuk ketika Tuhan berkata tidak, termasuk ketika Roh Kudus berkata jangan. Karena dalam Galatia dikatakan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh itu menghidupkan, keinginan daging itu mematikan. Belajar dalam banyak hal, termasuk ketika mau buka usaha. Perlu enggak kita minta pimpinan Roh Kudus? Oh penting sekali, perlu sekali. Jangan asal gebiah uyah. Ya, berdoa, bergumul. Tanya pimpinan Roh Kudus. Apakah Roh Kudus memang mengizinkan kita masuk ke daerah itu untuk berusaha? Mungkin sebagian orang berkata, jangan. Itu tempat yang sepi, enggak bakalan rame. Enggak bakalan berhasil kamu. Tetapi ada seorang ibu yang dalam hatinya dia punya keyakinan Roh Kudus pimpin. Dia buka itu. Dan apa yang terjadi? Apa yang dikatakan orang ya terpatahkan oleh pimpinan Roh Kudus. Ketika dia lakukan sesuatu di tempat yang katanya orang jangan, kamu akan rugi besar. Tapi justru ketika dia taat, dia untung besar. Amin saudaraku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Itu hasil dari ketaatan kita, ketundukan kita terhadap pimpinan Roh Kudus. Mari coba lihat dalam seluruh aspek hidup kita. Semuanya apa itu? Yang pertama memiliki ketundukan diri terhadap pemimpin kita. Yang kedua memiliki ketundukan diri terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir memiliki kepekaan yang lebih dalam lagi terhadap pimpinan Roh Kudus. Sementara para rasul tadi, ya, Roh Kudus mencegah mereka. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dalam ayat yang berikutnya, setelah mereka melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ayat 9. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan memohon kepadanya, menyeberanglah ke Makedonia dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Memiliki kepekaan yang lebih dalam lagi terhadap pimpinan Roh Kudus. Para rasul itu, mereka memiliki kepekaan yang lebih dalam lagi. Ketika memperoleh penglihatan, ada panggilan untuk ke Makedonia, untuk menyeberang ke Makedonia. Dari penglihatan itu, mereka ambil kesimpulan, menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saudara, penting enggak kita memiliki kepekaan yang lebih dalam lagi terhadap pimpinan Roh Kudus? Sangat amat penting. Apa yang terjadi ketika kita memiliki kepekaan yang lebih dalam lagi terhadap pimpinan Roh Kudus sama seperti para rasul? Ada kesempatan ilahi yang sedang bisa mereka kerjakan. Dan kesempatan itu menghasilkan
orang-orang yang diselamatkan. Saudara, mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan justru melawan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Itu poin yang pertama. Mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan justru melawan kehendak Tuhan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk berjalan selaras dengan kehendaknya dan berani ambil keputusan yang tepat dan benar. Di tengah-tengah keadaan yang dilematik, sulit, tapi percayalah, Tuhan karuniakan hikmat yang melampaui kemampuan dan keterbatasan cara berpikir kita. Itu yang dilakukan oleh para rasul. Saudara, mereka punya kepekaan yang lebih dalam lagi ketika memperoleh sebuah penglihatan yang Tuhan berikan atas hidup mereka. Ternyata itu bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang Tuhan taruh, yang Tuhan kasih itu menjadi mimpi yang membawa perubahan bagi orang-orang yang ada di Makedonia. Memberikan pengharapan kepada orang-orang yang ada di Makedonia. Ketika mereka memiliki kepekaan yang lebih dalam terhadap pimpinan Roh Kudus. Mereka punya keberanian untuk berjalan selaras dengan kehendaknya. Mereka berani ambil keputusan yang tepat dan benar. Mereka ambil kesimpulan, ambil keputusan dan bertindak. Di tengah-tengah sekali lagi keadaan yang sangat dilematik. Bukankah seringkali Bapak Ibu sedang diperhadapkan kepada satu situasi kondisi yang sangat dilematik, sulit, tapi belajar untuk peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Mungkin pesan itu sangat lembut sekali. Tidak hanya berhenti lewat mimpi, tapi bisa lewat rasa, ya, hati saudara, pikiran saudara. Ketika Roh Kudus tuntun saudara, atau tiba-tiba Roh Kudus bicara dengan saudara secara audible. Tiba-tiba ada pesan Tuhan yang saudara dengar. Itu menjadi modal untuk engkau punya keberanian untuk memberikan sebuah keputusan yang benar dan yang tepat terhadap sesuatu yang sangat dilematik. Punya keberanian. Siapa yang memunculkan itu? Roh Kudus. Kalau saudara dan saya mungkin gak berani. Gak berani. Berat. Tapi kalau Roh Kudus yang pimpin, berjalanlah bersama dengan Dia. Saudara, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus penuhi aku dalam seluruh aktivitas hidupmu. Roh Kudus penuhi aku, urapi aku. Supaya apa tadi saudara? Engkau punya kepekaan yang lebih, yang lebih, yang lebih, yang lebih, dan lebih dalam lagi. Saya percaya saudara, tidak hanya para rasul, para penatua, tapi jemaat Tuhan di tempat ini, engkau mampu mengikuti dinamika Roh Kudus. Amin saudaraku. Ayo katakan sebelah kiri sebelah kanan, ikuti dinamika Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan percayalah, ada hal-hal yang bagi Anda sulit sekali lagi dan menjadi dilematik. Percayalah, ketika engkau berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Roh Kudus, tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Sulit sukar bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita naikkan pujian. Pujikan dengan sepenuh hati saudara. Haleluya.
berjalan. Kami perlu Engkau. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Bersama kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita mau katakan, amin. Kami tak mau berjalan sendiri ya Tuhan. Haleluya. Pimpin langkahku, pimpin langkah dengan kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Tangan beserta-Mu, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku, amin, dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Ku. Sekali lagi mau katakan bersama, bila Engkau tak beserta-Ku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, jalanlah dengan-Ku. Nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Ku. Sekali lagi katakan, nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Ku. Sungguh kami membutuhkan Engkau, Ya Roh Tuhan Kudus. Yesus. Hari demi hari, waktu demi waktu. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang kami dengar pagi siang hari ini. Meteraikan dalam hati dan jiwa kami betapa kami sungguh membutuhkan Engkau. Engkau Tuhan yang lengkap dan komplit dalam hidup kami. Engkau yang tahu akan masa depan kami. Tuhan tolong kami Tuhan untuk senantiasa punya hati yang submit, yang punya ketertundukan terhadap Roh Kudus. Supaya setiap hari kami makin hari makin peka, terus bertambah, terus makin hari Tuhan. Terima
Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu Tuhan bahwa hidup kami terus Tuhan untuk hidup dalam pimpinan Roh. Sekali lagi menceraikan apa yang kami dengar menjadi kekuatan buat setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Bersilakan duduk saudara. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan dalam warta jemaat, tetapi terlebih dahulu mari kita akan saksikan beberapa cuplikan dari kegiatan jalan santai bersama keluarga beberapa waktu yang lalu. Silakan. Kami serahkan perjalanan kami Tuhan, baik pergi dan kembalinya. Dan selama kami di sana menikmati kebersamaan dengan saudara-saudara kami di Kayu Apu, kiranya kami boleh menikmati dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berjalan dan serahkan perjalanan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara khusus yang terhormat Bapak Gembala Gia, Bapak Pendeta Yudus, bersama tim gembala yang lain. Masih ada banyak beberapa rangkaian acara-acara yang terselenggara memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-70, lomba-lomba, basar, kemudian kelas-kelas tertentu yang akan ikut meramaikan acara ini. Mengundang bapak-bapak kaum pria untuk hadir besok hari Selasa, ada acara pemahaman Alkitab atau pengajaran iman Kristen. Silahkan bapak-bapak, dan tidak menutup kemungkinan bagi bapak ibu saudara yang rindu mengikuti acara ini, silahkan hadir besok hari Selasa tanggal 28 jam 6:30. Ada acara pemahaman Alkitab atau pengajaran iman Kristen. Acara ini khusus. Dan silakan hadir bersama dengan keluarga. Terlebih dahulu saudara bisa himbauan dari panitia, dari seksi pria untuk bisa mendaftarkan diri untuk kepersediaan konsumsi. Karena disediakan acara welcome drink, ada coffee time dan makan bersama besok hari Selasa. Kemudian selanjutnya mulai hari ini sudah diberlakukan khusus parkir motor, tidak lagi memakai area dalam gedung gereja, tetapi menggunakan gudang depan gereja, Jalan Kenari 27. Jadi sekali lagi mulai hari ini dan berlaku untuk seterusnya, khususnya di hari Minggu dan event-event besar yang diselenggarakan,
khusus parkir motor akan memakai area parkiran gudang depan gereja, Jalan Kenari 27. Kemudian diingatkan kepada para wanita, silakan hadir besok hari Jumat tanggal 31 ada acara khusus. Di acara Happy Friday ini ada kelas khusus yaitu Healthy Class, akan mengupas tentang kesehatan di keluarga dengan topik autoimun. Sebagai pembicara yang akan hadir Dr. Elhan Rikel Alexander. Silakan ibu-ibu para wanita hadir dalam acara ini besok hari Jumat jam 4:30. Masih di sekitar acara wanita, ada ibadah gabungan wanita daerah 3 Sinode GIA yang akan diadakan besok hari apa itu, tanggal 7 Juni, hari Jumat jam 3 sore, mengundang seluruh wanita, ibu-ibu sempatkan hadir acara ini, ibadah gabungan PWK daerah 3 Sinode GIA. Diadakan di tempat ini jam 3 sore. Hadir sebagai pembicara Pendeta Sivera Setiawati. Kemudian berkaitan dengan beberapa rangkaian acara yang sudah dipersiapkan, kegiatan-kegiatan program acara yang terselenggara, memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-70 ini, mari kita dukung dalam doa. Oleh sebab itu silakan hadir untuk mengikuti doa puasa yang diadakan setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Dimulai Kamis depan tanggal 6 Juni dan Kamis-Kamis berikutnya sampai menjelang ulang tahun ini terselenggara di bulan Juli nanti. Sekali lagi menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita dukung dalam doa acara-acara yang akan terselenggara ini. Kemudian diingatkan lagi kepada jemaat Tuhan di wilayah masing-masing, besok hari Rabu ada persekutuan doa firman atau PDF, akan dilakukan secara serempak di wilayah masing-masing, tanggal 29 jam 6:30. Sekali lagi diingatkan bagi Bapak Ibu yang masih dan belum tergabung di komunitas PDF ini, silakan menghubungi gembala wilayah masing-masing untuk bergabung dengan acara ini. Ya, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, berkaitan dengan peringatan ulang tahun gereja kita akan ada acara-acara yang terselenggara, di antaranya ada Basar UMKM. Silakan hadir bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam acara ini. Silakan menghubungi beberapa PIC yang jadi register dan memperhatikan beberapa hal yang ada di warta jemaat digital maupun cetak. Basar UMKM, dan di sana ada acara baking class atau kelas demo baking, buat roti dan sebagainya. Dan sekali lagi bagi ibu-ibu khususnya, para wanita yang tidak mengikuti acara ini ikut berpartisipasi, silahkan mendaftarkan diri kepada Ibu Leoni atau Ibu Mujiartono atau Cik Kim Liu. Ya, kemudian ada lagi acara-acara, di antaranya lomba-lomba dan sebagainya. Tetapi sebelum saya akan sampaikan beberapa informasi mengenai acara dan lomba-lomba ini, kami ingin menekankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hendak mengikuti baptisan air. Mulai hari Selasa ini tanggal 28 dan tanggal 30 sudah dibuka kelas katekisasi baptisan, dimulai jam 5 sore, hari Selasa dan hari Kamis, bagi yang hendak mengikuti baptisan air. Dukung dalam doa untuk rencana pembelian mobil, dan kita bersyukur untuk terus ada banyak antusias jemaat untuk mendukung program ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu bisa
mengembangkan diri dengan banyak pengetahuan-pengetahuan melalui buku-buku karena kita punya library, kita punya perpustakaan. Silakan mampir dan hadir. Nah, sekarang kita akan mendengarkan beberapa liputan sebagai informasi yang akan disampaikan oleh tim reportase berkaitan dengan lomba-lomba yang akan terselenggara. Silakan. Oke. Shalom jemaat GIA Kudus yang dikasihi Tuhan. Dalam rangka menyambut ulang tahun GIA yang ke-70, kami akan mengadakan lomba-lomba games yang pastinya seru dan asik. Kami mengajak seluruh jemaat untuk terlibat dalam acara games ini. Kami akan memberikan informasi lomba-lomba dan juga ketentuan yang bisa kita lihat di flyer berikut ini. Lomba badminton. Peserta diminta mendaftarkan diri berpasangan, bisa ganda putra atau ganda campuran. Sistem yang dimainkan adalah rally point. Pendaftaran ditutup tanggal 1 Juni 2024. Lomba tenis meja. Peserta dapat mendaftarkan diri secara single atau double player. Pendaftaran ditutup tanggal 9 Juni 2024. Lomba Zumba. Lomba terdiri dari 2 kategori. Yang pertama kategori kelompok berisi 5-7 orang. Kategori kedua adalah perorangan. Mekanisme lomba untuk perorangan adalah berzumba bersama dengan instruktur dan akan dinilai langsung oleh juri. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 15 Juni 2024. Lomba e-sport Mobile Legends. Peserta dapat mendaftarkan secara tim berisikan 5 orang. Peserta juga diizinkan mendaftarkan diri secara personal dan panitia akan membantu untuk mencarikan tim. Pemain yang terlibat menggunakan device-nya dan kuotanya masing-masing dan tidak diperkenankan main dari rumah atau luar kota. Pendaftaran akan ditutup tanggal 1 Juni 2024. Lomba memasak antar seksi. Diadakan pada hari Minggu tanggal 23 Juni. Diharapkan buat yang sudah mendaftar untuk datang di technical meeting yang diadakan tanggal 3 Juni pukul 6 sore di lantai 1. Setiap lomba dapat diikuti oleh seluruh jemaat GIA Kudus dan bebas berkelompok dari setiap seksi yang ada. Person atau tim kelompok yang sudah mendaftar dapat mengirimkan perwakilan untuk hadir dalam technical meeting yang tertera pada banner acara. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di banner acara atau menghubungi PIC Games yang tertera. Pendaftaran dapat disampaikan ke PIC Games atau mengisi Google Form yang di-share. Oke. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kamu dan kelompok kamu untuk ikut bergabung di games kami. Oke? Iya. Bagi Bapak Ibu sekali lagi yang tidak berpartisipasi mengikuti acara-acara lomba ini, silakan menghubungi PIC yang ada. Selanjutnya kita akan berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun, tetapi kita juga berdoa pula untuk anak-anak kita yang akan menghadapi tes atau ujian, baik SD, SMP maupun SMA. Nanti saya harap anak-anak yang hadir yang tidak mengikuti tes ini bisa maju ke depan untuk kita doakan bersama. Tetapi terlebih dahulu kami mengundang di antara Bapak Ibu yang berulang tahun. Silakan bangkit berdiri. Bapak Gembala akan mendoakan dan sekaligus akan mendoakan anak-anak kita. Ada? Ya. Ada Sensen. Ya, kemudian ada Bapak Dani. Ada Pak Hendra di sebelah kanan. Kemudian ada Saudari Lia. Oke, ada lagi? Pak Dani, Sensen, Lia, ada lagi yang lain? Ya, Pak Indra sebelah sini, Pak. Oke, sementara Bapak Ibu Majelis hamba Tuhan akan melayani saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bagi anak-anak yang mulai besok Senin akan menghadapi tes atau ujian, kita mau doakan. Silakan maju. Ada? Anak-anak baik SD, SMP maupun SMA.
Kalau anak-anak tidak ada, bagi Bapak Ibu yang ingin mewakili anaknya untuk didoakan, silakan bisa maju. Ada? Tadi pagi cukup banyak. Apakah siang ini ada? Oke, silakan maju. Oke, Evata, teman yang lain ada lagi, silakan. Oke, wush, si kecil Mandy. Oke, ada lagi yang lain? Anak-anak SD, SMP, dan SMA. Victor, Bernard atau apa? Siapa? Oke. Siapa? Sisil, ayo Sisil. Ayo Sil. Oke, itu lagi. Wow, enggak usah lari. Yes. Oke. Oke. Siap. Para hamba Tuhan, pendeta mohon bantuannya untuk dukung doa bersama. Kita doa ya. Mari Bapak Ibu, kita akan mendoakan anak-anak kita. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak ini yang telah Kau berikan di dalam keluarga mereka masing-masing, dan Kau menyertai tumbuh kembangnya. Kami bersyukur bahwa iman mereka juga dididik di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka di dalam studi mereka. Berilah mereka kedisiplinan yang baik, kerja keras yang baik, bagaimana mengatur waktu, saatnya untuk membuka gadget, dan saatnya untuk belajar. Dan kami berdoa supaya mereka takut akan Tuhan sejak mereka anak-anak, sehingga hikmat Tuhan akan dilimpahkan kepada mereka. Berkatilah orang tua yang mendampingi mereka, berilah hikmat, teladan yang baik, dan pendampingan yang sungguh-sungguh dapat membawa anak-anak ini menuju ke arah yang lebih baik di dalam perkembangannya yang ada. Berkati anak-anak ini dalam ujian maupun tes hari-hari ke depan. Beri kuasa Roh Kudus, sertai dan bimbing mereka. Hamba Tuhan akan menumpangkan tangan kepada anak-anak ini. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Kau terimalah hikmat dari Tuhan dan penyertaan Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia akan menyertaimu dan memberkatimu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Kita percaya bahwa kita akan melanjutkan hidup kita di hari-hari ke depan ini. Jadilah saksi Tuhan. Ikutilah dinamika Roh Kudus. Beribadalah di hari-hari ke depan ini untuk memuliakan Tuhan. Ikutilah Roh Kudus, jadilah saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkati ya Tuhan. Terima kasih untuk usia 1 tahun yang Kau tambahkan di dalam hidup mereka. Dan kami berdoa supaya mereka ada di dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Berkati kesehatan, berkati apa yang dikerjakannya, usaha, keluarga. Tuntunlah mereka di dalam hikmat Tuhan, supaya mereka menjadi pengikut Kristus yang sejati, dan berkati apa yang sedang mereka kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami juga bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang telah memberikan hidupnya kepada Tuhan, yang telah dipanggil dan dipilih oleh Kristus, dan mereka datang untuk menyerahkan hidup mereka, dan mereka juga membawa persembahan
sebagian dari harta benda mereka untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkatilah anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hati yang sukacita ketika mereka memberi, mendukung pelayan ini. Tuhan berkati dengan melimpah. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit, dan pekerjaan, dengan ekonomi, dengan rencana-rencana keluar kota, keluar negeri atau di mana saja. Tuhan berkati ya Tuhan, berkati anak-anak muda yang sedang berjuang untuk meniti karir, baik secara pribadi, usaha sendiri maupun di perusahaan-perusahaan. Sertai, berkati. Tuhan berkati jemaat-Mu, berilah kekuatan, kesembuhan, pemulihan, penghiburan dari Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa untuk para lansia ya Tuhan, yang harus terbaring di tempat tidur. Tuhan, hiburkanlah mereka dengan roh suci dari Tuhan. Biarlah mereka terus kuat di dalam iman. Bila saatnya tiba, biarlah kesukaan bersama dengan Tuhan, bersama-sama dengan mereka selama-lamanya. Kami berdoa untuk kota kami. Tuhan, jagai kota ini, lindungi, berkati, supaya kota ini aman, supaya kami bisa beribadah bersama-sama. Kami boleh memberitakan Injil dengan bebas. Kami boleh menyatakan kesaksian hidup Kristen di kota ini. Berkati bangsa dan negara, berkati para pemimpin bangsa yang ada, supaya bangsa ini terus di dalam kendali Tuhan. Dan berilah hikmat kepada para pemimpin untuk mensejahterakan rakyat yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya Engkau menjadikan kami juga pembawa-pembawa damai. Berkati supaya perang dan keinginan berperang bangsa-bangsa boleh diredahkan. Dan orang-orang yang sedang bergumul harus mencari suaka politik, hidup di negara-negara yang sulit karena perang, karena kemiskinan. Tuhan berkati mereka, kuatkan mereka satu persatu. Terpujilah nama-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dan tengadahkanlah tangan-Mu. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing dan lanjutkan perjalanan hidupmu. Ikutilah dinamika Roh Kudus. Jadilah saksi Tuhan. Nyatakan kebenaran. Dan terimalah berkat dari Allah, Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Lahir baru, lahir sebagai anak Yesus. Aku telah tinggalkan hidupku yang lama penuh dosa. Menjadi saksi Yesus, harus rela menderita. Menjadi manusia yang baru. Aku kini telah lahir baru. Yesus telah menolongku, Yesus jadikan baru. Hidup baru dalam Yesus, hidup penuh dengan sukacita. Menjadi saksi Yesus, harus rela menderita. Menjadi manusia yang baru. Aku kini telah lahir baru. Yesus telah menolongku, Yesus jadikan baru. Hidup baru dalam Yesus, hidup penuh dengan sukacita. Hidupku bukannya aku lagi, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi.